Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin liqamati dinihi wa i'la'i kalimatihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Al-ayah. وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala aidan jaddidu imanakum. Wa qala ashabihi bimadha nujaddid imanuna. Wa qala bikasrati la ilaha illallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat dan yang saya hormati Al-Mukarram ayahanda tercinta, dan tak lupa yang sama-sama kita hormati guru kita sekalian, Bapak Kiai Haji Sofyan Sauri SHI, para kiai, para ulama, asatidz ustadzat yang saya hormati, yang mudah-mudahan oleh Allah senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam rangka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ridwan Muhibbi yang saya hormati,
berkenan hadir pada acara milad 4 Majelis Du'afa ini, yang alhamdulillah di setiap tahunnya memberikan kontribusi mengatasnamakan orang tua kita, yakni Ibu Hajah Mari yang kita kenal. Yang mudah-mudahan apa yang beliau santunkan, apa yang beliau tuju, yaitu amal santunan yang ditunjukkan kepada keluarga almarhumah Ibu Hajah Mari, diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Aparatur pemerintah yang saya hormati, mulai dari Bapak Camat yang kita undang, Bapak Lurah juga kita undang, Bapak RW, Bapak RT, yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqomah, yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan amanah agar mampu mengayomi kita sebagai masyarakatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, suatu kesyukuran besar bagi kami dan suatu kesyukuran besar juga bagi kita, karena kita masih sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka milad keempat Majelis Du'afa. Karena kurang lebih 2 atau 1 minggu yang lalu sudah 2 saudara kita yang Allah ambil. 1 minggu kemarin keluarga kita, mobil khusus warga Tapos Tengah ini, sudah 2 orang meninggalkan kita. Mungkin besok pagi ada di antara kita yang hadir di sini yang Allah jemput. Maka suatu kesyukuran bagi kita, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, diiringi dengan nikmat panjang umur, juga nikmat Islam serta iman, dan nikmat ihsan yang diberikan ke dalam dada kita masing-masing. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan ke pangkuan baginda yang mulia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mereformasi peradaban umat manusia dari alam jahiliyah menuju kepada alam ilahiyah, minaz zulumati ilan nur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu apa itu Majelis Du'afa? Satu, ketika orang mendengar nama Du'afa, karena sudah ada dompet Du'afa, maka orang punya kesan, wah Majelis Du'afa ini dalamnya adalah tempat-tempat orang Du'afa, yatim piatu. Jadi terkesannya Majelis Du'afa ini tempat nampung uang dari para donatur yang kemudian disalurkan kepada fakir miskin. Tidak. Majelis Du'afa itu adalah majelisnya diambil dari kata jalasa yajlisu. Du'afanya jamak dari dhaif. Memang secara zahir, secara makna lughawi betul lemah, jelema anu geus kolot teu mampu, janda-janda tua, yatim piatu, fakir miskin. Ini makna lughawi. Tetapi dhaif yang kita maksud di sini adalah lemah saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kelas mana yang merasa besar di hadapan Allah, sementara Anda, kita semua ketika salat mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi mengapa ketika kita di luar salat kita merasa diri kita besar dengan jabatan-jabatan yang sementara? Kiai sementara karena kiai bakal mau, pejabat jabatannya sementara karena bakal lengser. Tapi Allah sejak Nabi Adam belum diciptakan, Allah sudah ada, dan Allah tetap menjadi Tuhan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat muslim. Maka Majelis Du'afa ini adalah
tempat berkumpulnya orang-orang yang merasa dirinya lemah. Kalau orang yang lemah banyak, tapi orang merasa dirinya lemah ini susah. Maka kita rangkul 1, 2, 3, yuk. Kenapa kita lemah? Karena yang pertama kita lupa akan tugas pokok kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, bapak-bapak, paling apa tujuan penciptaan manusia? Apa Bu? Apa? Para pemuda, apa tujuan penciptaan manusia? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Di dalam tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, tafsir Jalalain, ibadah masih dikatakan ibadah. Dan ibadah itu segala perbuatan, tingkah laku, i'tiqad yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah. Tetapi ibadah itu mempunyai tiang. Tiang dari ibadah itu adalah salat, yang tiap-tiap masjid memperingati peristiwa Isra Mi'raj pada saat ini. Tiap-tiap majelis taklim memperingati peristiwa Isra Mi'raj untuk mengenang sejarah besar yang di dalamnya mendapat bekal, mendapat oleh-oleh, yakni sholat 5 waktu. Ini tiang dari ibadah. Tapi Pak, Bu, yuk, kalau di rumah Bapak ada tiang, kalau di rumah Ibu ada tiang, kita berangkat ke masjid, di masjid ada tiang. Tiang yang kita lihat itu tiang yang zahir, mata kita tidak bisa menembus ada apa di dalam tiang itu. Mengapa tiang itu bisa kokoh? Karena di dalamnya ada semen, di dalamnya ada pasir, di dalamnya ada besi yang menopang, sehingga satu kesatuan itu menjadi kokoh dan bisa menopang atap-atap masjid, atap-atap rumah. Maka sholat kita yang 5 waktu ini baru sampai ke wilayah Cangkang, sehingga umat Islam ini banyak tapi tidak berkualitas. Maka ini yang sering saya buat dalam syair. Kenapa saya buat syair seperti itu? Inilah kami majlis du'afa, kumpulan hamba berlumur dosa, tiada tujuan selain taubat, menggapai ridho, mengharap rahmat, menggapai ridho, mengharap rahmat. Kalau saya buat syair ini untuk memperjelas apa itu majelis du'afa. Jadi kalau ada selentingan-selentingan majelis du'afa, di dalamnya sholatnya cuman kuniat doang, di dalam majelis du'afa ya tara sholat dan lain sebagainya, lawong kita ini belajar untuk bertobat. Lawong kita tidak punya tujuan selain menggapai ridha Allah. Maka saya bilang kemarin kepada Pak Ridwan, kepada Pak Bibi, saya bilang, Pak Bibi, ini majelis punya kita semua, ini majelis punya umat, bantu saya untuk mengembangkan dakwah Islam ini kalau kita memang merasa umat Islam. Karena yang